Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan kedua untuk materi bab listrik statis. Kemarin kita sudah belajar tentang kuat medan listrik. Maka berikutnya yang akan kita perkenalkan di sini adalah tentang gaya Coulomb. Apa itu gaya Coulomb? Oke, simak saja di video ini. Gaya Coulomb. Kita mengingat kembali bahwa muatan listrik ada dua macam, ada muatan positif dan ada muatan negatif. Muatan positif kita sebut proton dan muatan negatif kita sebut elektron. Pada masing-masing muatan tadi itu ada yang disebut dengan kuat medan listrik. Kemarin saya ungkapkan bahwa medan listrik adalah area di sekitar muatan di mana ketika ada muatan lain masuk ke area itu akan muncullah yang kita sebut sebagai interaksi. Nah, interaksi itulah yang kita sebut sebagai gaya Coulomb. Artinya, syarat terjadinya gaya Coulomb adalah ketika kapan? Yaitu ketika di sana minimal ada dua muatan. Bagaimana kalau satu, Bu? Nggak mungkin ya. Ada suatu ruangan tertutup, kemudian tiba-tiba satu orang datang, apa langsung akan bisa mengobrol di sana? Tidak tentunya. Kenapa? Karena tidak ada lawan untuk berinteraksi. Sama. Gaya Coulomb itu adalah suatu bentuk interaksi. Minimal terjadinya interaksi itu ya ketika ada dua muatan. Oke, sekarang kita klasifikasikan antara tiga jenis interaksi yang terjadi. Yang pertama adalah ketika ada muatan positif ketemu dengan muatan positif. Kemudian yang kedua adalah ketika ada muatan positif ketemu dengan muatan negatif. Dan yang ketiga adalah ketika ada muatan negatif ketemu dengan muatan negatif. Saya ilustrasikan seperti ini. Seandainya muatan positif itu kita bayangkan seperti orang yang sangat baik sekali. Baiknya luar biasa sehingga dia itu selalu hanya ingin memberi tanpa pernah mau menerima. Atau yang sebaliknya, muatan negatif itu adalah orang yang begitu pelitnya sehingga dia tidak pernah mau memberi dan dia hanya mau menerima. Oke, kita sudah berada pada dua bahasan tadi, ya. Positif adalah orang yang sangat ingin memberi, sedangkan muatan negatif adalah orang yang sangat ingin menerima. Kamu bayangkan ketika ada muatan positif ketemu dengan muatan positif, orang yang sangat baik hanya mau memberi, ketemu dengan orang yang juga hanya ingin memberi dan tidak pernah mau menerima. Mereka janjian makan bakso bareng misalkan, masuk di rumah makan, gitu kan. Kemudian setelah mereka selesai makan, maka pada akhirnya mestinya harusnya ada yang membayar salah satunya. Kira-kira menurut kalian siapa yang mau membayar? Pasti dua-duanya yang ingin membayar. Maka apa yang dilakukan oleh keduanya selepas dari pertemuan tadi? Mungkin kalau menurut saya dalam hati masing-masing akan berpikir bahwa besok saya nggak mau ketemu lagi. Kenapa? Saya nggak enak, nanti saya dibayarin lagi dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya kita tidak akan pernah janjian lagi untuk ketemuan. Oke? Atau kita berpikir yang terbalik. Ketika ada orang yang sangat pelit ketemu dengan orang yang sangat pelit, dua-duanya hanya ingin meminta saja. Muatan negatif ketemu dengan muatan negatif. Oke, kita sama mungkin kasusnya masuk ke rumah makan, kemudian makan bareng, setelah selesai, kira-kira siapa yang mau membayar? Mohon maaf, nggak ada yang mau membayar. Masing-masing hanya mau menerima, tidak ada yang mau memberi. Maka kira-kira setelah selesai dari situ, selesai dari pertemuan itu, besok mereka janjian lagi? Oh, mana mungkin, gitu kan ya? Artinya apa? Yang terjadi muatan positif akan menolak muatan positif, muatan negatif akan menolak muatan negatif. Oke, maka di manakah proses yang terjadi tarik menarik? Yaitu ketika muatan positif ketemu dengan muatan negatif. Itu logika sederhana saja, gitu ya. Jadi bagaimanakah interaksi yang terjadi pada ketiga jenis ini? Yang pertama adalah ketika ada muatan positif ketemu dengan muatan positif, maka yang terjadi adalah tarik menarik. Karena kalau kita lihat misalnya dan arah kuat medan magnet, kuat medan listriknya seperti ini. Positif keluar dari dirinya, positif keluar dari dirinya. Maka ini akan saling mendorong dan dua-duanya
medan listriknya adalah keluar dari dirinya. Sedangkan muatan negatif, arah kuat medan listriknya adalah masuk ke dalam dirinya. Yang satu ingin keluar, yang satu ingin masuk, kuat banget. Maka yang terjadi adalah tarik menarik. Maka yang terakhir adalah ketika negatif ketemu dengan negatif. Yang satu ingin masuk, yang satu juga ingin masuk. Kira-kira apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah tolak. Inilah interaksi pertemuan. Oke, setelah kita tahu bahwa ada dua jenis interaksi. Yang pertama tarik menarik, yang kedua adalah tolak menolak. Kapan terjadi tarik menarik? Yaitu ketika ada dua muatan yang berbeda ketemu. Kapan terjadi tolak menolak? Yaitu ketika ada dua muatan yang sama ketemu. Pertanyaan berikutnya muncul, berapakah besar gaya yang terjadi? Nah, ini yang akan kita bahas. Besarnya gaya kolom yang terjadi antara dua muatan yang bertemu. Misalkan saya umpamakan di sini ada muatan positif ketemu dengan muatan negatif. Di sini ada Q1, di sini ada Q2, mereka jaraknya adalah F. Maka berapakah gaya yang terjadi? Maka F itu sama dengan E dikalikan Q. Kalau kita sudah punya bahwa E adalah kaki dibagi rata dikalikan Q, maka F sama dengan K. Q, Q dibagi rata. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Ingat jembatan keledainya, F sama dengan kaki Q dibagi rata. F ini adalah gaya kolom. Satuannya adalah Newton, kemudian K ini adalah konstanta 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom. Kemudian Q1 adalah muatan 1, satuannya adalah kolom. Q2 adalah muatan 2, satuannya adalah kolom. R adalah jarak Q1 dan Q2, satuannya adalah meter. Kira-kira sampai di sini bisa kalian pahami apa yang saya jelaskan? Ini materi sudah pernah kalian terima ketika di SMP. Ya, tidak jauh berbeda. Maka untuk lebih jelasnya coba kita terapkan pada beberapa persoalan yang akan saya sajikan. Misalkan di sana ada dua buah muatan, yang pertama ada Q1 dan yang kedua ada Q2. Di mana besarnya Q1 adalah 3 kolom, kemudian Q2 adalah 3 kolom. Jarak antar keduanya, R-nya adalah 1,5 meter. Maka pertanyaannya, berapakah gaya kolom yang terjadi antara keduanya? Oke, jika diketahui Q1 3 kolom, Q2-nya 3 kolom, jarak antar keduanya adalah 1,5 meter. Maka berapakah gaya yang terjadi? Maka besarnya R sama dengan K, Q, Q dibagi rata. Sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 3 dikali 3 dibagi 1,5 dikali 1,5. Coret-coret 1, 2. Coret-coret 1, 2. 9 kali 2 kali 2 sama dengan 10 kali 10 pangkat 9 atau 3,6 kali 10 pangkat 10. Satuannya adalah Newton. Oke, sampai di sini pertemuan kita untuk pembahasan mengenai gaya kolom. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Nanti kita bahas mengenai energi potensial listrik. Untuk lebih memahami, silahkan kamu cari soal-soal latihan yang bisa kamu download ataupun kamu lihat di buku-buku. Ya, silahkan kamu cari materinya tentang gaya kolom.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.